Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Fahrudin, Stambuk C20121216. Langsung saja ke materinya. Merencanakan, menulis, menyelesaikan laporan dan proposal. Pengertian laporan bisnis menurut ahli, laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif, disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi berupa hasil evaluasi kegiatan bisnis ke perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Pengertian proposal bisnis, kata proposal dalam bahasa Inggris artinya dalam mengusulkan, mengumumkan atau menawarkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata proposal adalah suatu rencana yang digunakan dalam bentuk rancangan kerja proposal bisnis. Biasanya dibuat sebelum bisnis dimulai atau dirintis. Ini memungkinkan pemilik hotel dapat melihat kegiatan bisnis secara terperinci, termasuk biaya dan omset. Perencanaan laporan dan proposal, definisi masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah analisis masalah yang mencangkup tujuan penyusunan laporan, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa, dan kapan akan membantu dalam menetapkan masalah, tujuan ruang lingkup, keterbatasan, dan waktu, dan judul suatu laporan. Analisis audiens. Analisis terhadap penerima atau audiens merupakan tahapan yang penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Seorang yang bertugas menyusun laporan bisnis perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun emosionalnya. Hal tersebut bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan dapat mengenai sasaran. Menuntut ide atau gagasan. Dalam tahap ini, semua ide yang terlintas ditulis secara umum. Kemudian, laporan dibuat berdasarkan rencana kerja yang rinci untuk beberapa laporan. Rumusan hipotesis dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan informasi yang diperlukan. Mengumpulkan bahan yang perlu dipergunakan. Tahap keempat dalam mempersiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlakukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Data-data tambahan bisa diperoleh dengan melakukan penelitian sekunder, mencari data dari majalah, surat kabar, dan dokumen pemerintah dan ensiklopedia. Dan penelitian primer, mencari data dari catatan organisasi, surat-surat, catatan harian, laporan wawancara, dan daftar pertanyaan. Mengumpulkan bahan yang perlu dipergunakan. Tahap keempat dalam mempersiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlakukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Data-data tambahan biasa diperoleh dengan melakukan penelitian sekunder, mencari data dari majalah, surat kabar, dokumen pemerintah, dan ensiklopedia. Dan penelitian primer, mencari data dari catatan organisasi, surat-surat catatan harian, laporan wawancara, dan daftar pertanyaan. Menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun, untuk laporan panjang seperti laporan analisis yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, tahap ini memerlukan waktu yang lebih lama. Analisis atau penafsirannya harus objektif, jujur, dan tidak menghilangkan atau memanipulasi fakta yang relevan. Mengorganisasikan data dan mempersiapkan output akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, hasil temuan diorganisasikan dan dibuat outline akhir. Sebelum menyiapkan outline, perlu dipertimbangkan berbagai metode perorganisasian. Bagian pokok laporan dan proposal. Setelah menyelesaikan 6 tahap persiangan, langkah berikutnya adalah pembuatan bagian pokok laporan atau proposal yang mengucapkan pendahuluan teks dan penutupan. Yang satu, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terhadap 11 hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: A.
Pemberi kuasa adalah yang memberi laporan. B. Layout atau rencana presentasi yang menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas pada laporan. C. Masalah biasanya didefinisikan di awal bab pendahuluan sebelumnya menyatakan mengenai maksud atau tujuan laporan. Maksud penulisan harus tampak pada bagian pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi sesuai laporan. Istilah lain untuk maksud penulisan antara lain tujuan, misi, strategi, sasaran. Yang E. Ruangan lingkup berkaitan dengan luas, cukup, atau batas waktu, pokok bahasa untuk sebuah laporan. Yang F. Metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Data bisa dikumpulkan dengan membaca bahan-bahan di perpustakaan, melakukan wawancara, survei untuk eksperimen. Yang G. Sumber-sumber primer atau sekunder meliputi publikasi, majalah, jurnal, surat kabar, catatan perusahaan, memo, surat hasil, wawancara karyawan, dan sebagainya. Jika menulis laporan tentang pengalaman sendiri, maka pernyataan yang ditulis dalam laporan adalah sumber. Yang H. Latar belakang dari situasi yang sedang diteliti kadangkala dimasukkan jika pembaca memerlukan latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan paham yang jelas terhadap suatu pokok bahan. Definisi istilah perlu dicantumkan jika menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. Yang J. Keterbatasan, misalnya dalam hal dana, waktu, asisten peneliti, atau data yang tersedia. Seorang penulis tidak perlu malu menyebutkan keterbatasan sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Yang K. Rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu laporan, misalnya keputusan antara pembeli mesin baru atau mesin setengah pakai, restrukturisasi karyawan, memberi uang pesangon, menambah perangkat lunak dan perangkat keras, membangun kantor perwakilan, dan lain sebagainya. Tubuh dan isi, body and text. Bagian terpanjang dari suatu laporan adalah tubuh dan isi atau teks dalam bagian ini. Bagian penutupan berfungsi merupakan laporan secara menyeluruh, pengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada isi teks ini dan tidak memasukkan bahan-bahan yang baru yang sama sekali tidak bahas dalam bagian tubuh atau isi. Penyusunan laporan dan laporan bisnis. Bentuk penyusunan suatu laporan atau proposal memiliki daya tarik tertentu yang akan mengaruhi pembacaannya. Oleh karena itu, selain maksud dan subjek, kebutuhan calon pembaca juga harus bertimbang manakala memilih rencana organisasi untuk seluruh tubuh laporan dan proposal. Cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif bisa dipergunakan jika pembaca memiliki karakteristik berbagai berikut. Eksekutif yang sibuk, lebih suka menentukan sesuatu dengan segera, ingin mengetahui goodness atau informasi internal. Netral, ingin menganalisis data dan lebih baik, dan hal yang akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan di awal laporan. Ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera, lebih menyelesaikan laporan yang disesuaikan secara deduktif. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif dipergunakan jika pembaca memiliki karakteristik sebagai berikut. Ingin mengetahui penjelasannya secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami simpulan dan rekomendasi. Ingin mengetahui simpulan yang kurang menyenangkan. Merasa simpul tidak bisa bias dan dapat menerimanya. Perlu membaca keseluruhan laporan, bukannya hanya ingin akhirnya saja. Lebih menyesuaikan laporan yang disusun dengan pendekatan. Cara teks laporan dan proposal. Salah satu tugas yang cukup rumit dalam pembuatan laporan adalah memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang tersedia sehingga terbentuk bagian teks. Laporan teks dapat disusun dengan cara berikut. Membuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan suatu peristiwa atau berbagai kejadian, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet, menyusun laporan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, pemecahan masalah. Pengorganisasian laporan formal. Laporan formal biasa disebut laporan panjang atau long report karena ada umumnya cukup panjang, bisa mencapai lebih dari
10 halaman. Tahap-tahap dalam menuliskan laporan formal adalah sebagai berikut. Cara mendefinisikan masalah. Tahap pertama dalam menulis suatu laporan, baik laporan informasional maupun analitikal, adalah mendefinisikan masalah. Pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah akan membantu penulisan dalam mendefinisikan masalah tersebut. Outline untuk analisis. Outline digunakan untuk keperluan analisis karena memungkinkan penulis untuk memecahkan masalah dan menulis secara sistematis. Penyusunan rencana kerja penelitian. Rencana kinerja penelitian merupakan bagian dari penulisan laporan yang ditanya berasal dari proses meneliti. Cara melakukan penelitian. Sumber data informasi bisa berasal dari data sekunder dan data primer. Analisis data dan interpretasi data. Kegiatan dalam analisis data meliputi perhitungan statistik, mengambilkan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 1. Persiapan yang diperlukan untuk menulis laporan dan proposal mencakup 6 tahap, yaitu definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup analisis audiens, menentukan ide atau gagasan, mengumpulkan bahan yang perlu dipergunakan. 2. Bagian pokok dari laporan dan proposal terdiri dari 3 hal, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Yang ketiga, teks laporan dan proposal dapat disusun dengan cara-cara seperti membuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan suatu peristiwa atau berbagai kegiatan, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat kepentingannya secara alfabet, menyusun laporan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan pemecahan masalah. Outline berguna untuk keperluan analisis karena memungkinkan penulis untuk memecahkan masalah dan menulis secara sistematis. Outline analisis harus mencerminkan struktur penulis yang logis dan mudah dipahami. Sekian materi yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.